Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita berpikir, kenapa kok doa saya selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, sudah menjanjikan kepada hambanya, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah engkau kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan atas apa yang kau minta. Tapi kenapa kok di sekian beberapa doa-doa kita, ada doa-doa kita, permohonan kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini yang paling penting dan intinya kita harus koreksi dan jangan seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kenapa selama ini kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sudah berjanji, engkau minta, engkau berdoa, pasti akan aku kabulkan. Pasti akan aku beri. Kenapa sekarang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap salat kita, doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini para ulama menjelaskan ada beberapa perkara penyebab kenapa selama ini doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua sebab kenapa kok doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena tatkala kita berdoa kita tidak khusyuk. Tidak ada keyakinan di dalam diri kita, kesungguhan tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah, tidak menghadirkan Allah dalam doa kita. Tidak fokus tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berdoa tapi yang kita bayangkan bukan apa yang kita minta. Malah kita membayangkan tentang apa yang ada di rumah, apa yang ada di luar. Sehingga akhirnya doa yang tidak dibarengi dengan kekhusyuan, maka Allah pun tidak mengkabulkan atas apa yang kita minta. Karena kekhusyuan itu akan kita dapat dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lidah ini berucap meminta kepada Allah, maka pikiran kita, hati kita semuanya fokus dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah engkau kepada Allah dan engkau dalam keadaan keyakinan bahwasanya doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan di sini tentu khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah ini mari setiap kita berdoa kepada Allah penuh kekhusyuan. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap doa-doa kita. Fokus dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berdoa ada motor lewat, kita lihat motor yang lewat. Kita berdoa, kita dengar mungkin ada orang di belakang kita, kita lihat orang yang di belakang kita. Sehingga tidak khusyuk ini kita minta kepada Allah, sehingga Allah belum mengkabulkan doa-doa yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita ini kalau minta sama Allah itu bukan cuma menangis, tapi betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa kita tidak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor penyebabnya adalah memakan daripada makanan yang haram. Jadi jangan sampai kita bekerja, berbisnis, mencari nafkah, ternyata pekerjaan, hasil atau uang yang kita dapat ini ternyata dari yang haram. Dari mengambil uang orang, dari makan riba, daripada bisnis-bisnis pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka ini juga menjadi faktor doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan ada seorang yang melakukan perjalanan begitu jauh sampai dikatakan itu rambutnya itu penuh dengan debu. Saking luar biasanya dia tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perjalanan musafir. Sampai dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, minta kepada Allah. Tapi ternyata wamat amhu haram, wa malbasahu haram, wa gudiya bil haram fa anna yustajabulah. Orang ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan sangat luar biasa, tetapi makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, pekerjaannya dari yang haram. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa daripada hamba ini? Jadi jangan sampai kita ini bekerja atau mendapatkan uang daripada sesuatu yang haram. Itu diantara penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga maksiat yang kita lakukan ini, kata para ulama, salah satu penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, barengi dengan kita bertobat, barengi dengan kita menjauhi maksiat. Nah, dengan kita menjauhi dosa-dosa dan maksiat, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kita fokus melaksanakan perintah Allah yang telah diwajibkan kepada kita, maka itulah diantaranya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya 3 perkara ini betul-betul harus kita jaga. Yang pertama, agar doa kita dikabul oleh Allah, minta dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita menjauhi daripada makanan-makanan yang haram, pekerjaan yang haram. Yang terakhir, yang ketiga adalah dengan kita menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khusyukan di dalam doa-doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada makanan rezeki yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjauhkan kita daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.